Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini tidak terasa ya, sekarang kita sudah hari Senin lagi. Sekarang kita masuk pada materi subtema 4. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Pembelajaran pertama, di sini ada berwisata ke daerah gunung, sangat menyenangkan. Pemandangan asri dan suasana sejuk. Banyak tanaman dan pohon yang bisa kita lihat di sana. Nah, sekarang kita lanjut pada yang ayo mengamati. Ini amati gambar di samping. Nah, kita lihat di sini di sampingnya. Ini ada gambar tanaman stroberi yang ditanam pada pipa ya. Nah, Ino melihat tanaman stroberi. Tanaman stroberi ditanam pada pipa-pipa. Tanaman stroberi ditanam tidak pada tanah. Sebagai penggantinya, tanaman stroberi ditanam pada pasir dan kerikil. Nah, teknik apakah yang digunakan untuk menanam stroberi tersebut? Nah, teknik ini dinamakan dengan teknik menanam hidroponik ya. Jadi, media tanamnya itu tidak menggunakan tanah dan menggunakan pipa juga tidak, jadi tidak jadi dapat menghemat tempat ya. Kalau menggunakan pipa ini kan bisa kita taruh bertumpukan ke atas, jadi akan lebih menghemat tempat. Namun pada teknik penanaman hidroponik ini itu kita harus ekstra dalam perawatannya ya. Kita lanjut pada yang ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Kalian dengarkan, nanti kalian di rumah juga baca ya teksnya biar lebih paham. Berwisata ke kebun teh. Ino, Airin, ayah, dan ibu berwisata ke kebun teh di Ciwidey, Bandung. Mereka berangkat dengan mengendarai mobil. Sepanjang perjalanan mereka bernyanyi-nyanyi riang. Akhirnya mereka sampai di kebun teh. Setelah mobil diparkir ayah, Ino dan Airin turun mobil. Ino dan Airin lalu berlari menuju kebun teh. Nah, perhatikan gambarnya di sini. Di sini ada gambar Ino dan Airin sedang asik berlarian ya di antara pohon-pohon teh. Nah, kebun teh terletak di daerah pegunungan. Kebun teh terhampar luas seperti pemandangan. Udara di kebun teh terasa sangat sejuk. Ino dan Airin senang berwisata ke kebun teh. Nah, jadi kebun teh itu letaknya itu di daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang tinggi ya. Jadi udaranya pasti sangat sejuk. Beda halnya dengan kita yang berada di perkotaan ya, daerah dataran rendah. Jadi di sini hawanya lumayan panas ya. Nah, di sini kan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini jawabannya itu berdasarkan teks yang tadi Ibu baca. Nah, jadi nanti kalian baca dulu teksnya, nanti baru kalian jawab pertanyaan di bawahnya. Nah, jawabannya ini ada pada teks tersebut ya. Lanjut pada ayo membaca. Nah, bacalah cerita berikut. Nanti kalian di rumah baca juga ya. Memetik stroberi. Setelah puas bermain di kebun teh, ayah mengajak Ino, Airin, dan ibu ke kebun stroberi. Airin dan Ino bersorak kegirangan. Airin dan Ino senang makan buah stroberi. Setelah membayar tiket masuk, mereka masuk ke kebun stroberi. Di dalam kebun, Airin melihat pohon stroberi berbuah lebat. Semua buah tampak ranum untuk dipetik. Airin tersenyum riang. Ino dan Airin segera memetik buah stroberi. Ino dan Airin segera mengisi keranjang yang diberikan oleh petugas. Nah, di sini ada gambarnya. Si Ino dan si Airin sedang sangat senang sedang berkunjung ke kebun stroberi ya. Nah, lalu di sini ada lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang tersedia. Nah, di sini kan di atasnya sudah ada beberapa kata-kata ya. Nah, nanti kata-kata ini bisa digunakan untuk mengisi kalimat-kalimat di bawahnya ini. Kan kalimatnya ada yang kosongnya ya. Nanti kalian isi dengan
kata-kata ini yang di atasnya yang tepat ya. Ya, untuk yang ayo menulis, kita tidak usah lakukan juga tidak usah karena kalian sudah membaca puisi ya, sudah praktek. Nah, di sini untuk yang ayo berkreasi, Ibu jelaskan saja. Nah, di sini tadi kan ada yang pertama itu ada teknik penanaman secara hidroponik ya. Nah, teknik penanaman hidroponik ini bisa menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Seperti contoh di sini. Di sini kan alat yang digunakannya itu menggunakan botol ya. Botol air kemasan, bekas botol. Jadi ini bisa digunakan kembali, bisa kita daur ulang, bisa kita manfaatkan kembali untuk sesuatu yang lebih bermanfaat daripada kita buang secara percuma-cuma kan. Lebih baik kita manfaatkan barang-barang tersebut untuk yang lebih berguna ya. Nah, salah satunya itu bisa dimanfaatkan untuk pot hidroponik. Nah, di sini ada caranya. Di sini alat dan bahan yang diperlukannya ada botol, gunting, busa, dan kapas. Nah, caranya yaitu pertama, gunting botol menjadi 2 bagian. Ini kalau yang botolnya kecil ya. Kalau botolnya kecil, kalian bagi menjadi 2. Kalau botolnya besar, kalian bisa, kalau botol besar seperti botol Sprite, Coca-Cola, itu kalian bisa lubangi pada bagian ininya, pada bagian badannya, lubangi menjadi dua lubang. Nah, itu kan jadi bisa dipakai untuk 2 media tanam. Nah, kalau botolnya yang kecil itu kalian bagi 2 bagian, dipotong, sesuaikan dengan yang atas dan bagian bawahnya, lalu lepas tutup botolnya, lalu sumbat leher botol dengan busa. Pastikan busa tidak mudah lepas, namun dapat menyerap air. Isi bagian atas busa dengan kapas ya. Lalu yang kelima, isi potongan botol bagian bawah dengan air. Nah, ini untuk potongan bawahnya itu diisi air, lalu nanti diletakkan. Lalu nanti letakkan bagian atas botol yang tadi di bawah. Di sini cara terbalik ya untuk menahan busanya agar tidak terendam air, busanya tidak terendam kelelep semua agar tanamannya bisa tumbuh. Lalu tanam bibit tanaman pada atas botol, pada busa tadi ya. Seperti itu, sangat mudah kan? Nah, nanti kalian kalau ada waktu boleh nih dipraktekkan di rumah ya. Ini kan bahan-bahan yang digunakan juga sangat sederhana ya dan mudah untuk didapatkan ya. Kita lanjut pada ayo berlatih. Ayo berlatih, di sini ada lanjut pada ayo berlatih. Di sini perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada contoh soalnya. Untuk melihat perkembangan stroberi, Pak Kasep penjaga kebun stroberi mengukur tinggi batang stroberi. Tanaman stroberi pertama memiliki tinggi 50 cm. Tanaman stroberi kedua memiliki tinggi 50 cm juga ya. Berapa meter tinggi kedua tanaman tersebut? Nah, yang ditanyakan kan berapa meter tinggi kedua tanaman tersebut. Berarti tanaman 1 dan tanaman 2 itu dijumlahkan ya. Jadi jawabannya seperti ini. Tinggi tanaman pertama ditambah dengan tinggi tanaman kedua, yaitu tinggi tanaman pertama 50 dan yang kedua 50. Jadi 50 ditambah 50 sama dengan 100 cm. Jadi tinggi kedua pohon adalah 100 cm. Nah, kalian kalau menjawab soal itu seperti ini ya. Jadi harus ada tahapannya biar kalian tahu. Biar nanti ibu juga tahu kalian mengerjakannya dengan benar atau tidak. Nah, harus diurutkan seperti ini ya. Kita lanjut. Di sini ada beberapa soal cerita juga ya. Nah, nanti kalian juga kerjakan. Kalian kerjakannya sama seperti
yang ini, urut seperti ini ya, harus ada cara pengerjaannya ya. Nanti kalau tidak cukup di sini boleh di buku. Nah, sekarang kita lanjut pada ayo bernyanyi. Di sini ada kebun teh terletak di pegunungan. Jalan menuju kebun teh menanjak dan berkelok-kelok. Ino dan Airin menyanyikan lagu berjudul Naik-naik ke Puncak Gunung. Nah, sekarang kita nyanyi bersama-sama ya, nyanyi naik ke puncak gunung. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, seperti itu ya. Nah, lirik lagu ini juga bisa dijadikan puisi ya. Kita bisa membacakan lirik lagu ini dengan cara mendeklamasikan puisi seperti masih ingat tidak mendeklamasikan puisi itu apa? Mendeklamasikan puisi itu kan cara membaca puisi dengan diiringi lagu dan menggunakan gerak tubuh ya. Nah, jadi lagu ini juga bisa dibacakan cara deklamasi puisi ya, dibacakan dengan cara mendeklamasikan puisi. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut pada pelajaran kedua. Pelajaran kedua di sini ada musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama. Ketika musyawarah tidak boleh memaksakan kehendak. Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Nah, sila keempat, masih ingat sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat ya, tapi ketika bermusyawarah kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus mendengarkan pendapat dari orang lain juga. Ya, seperti itu. Sekarang kita amati gambar burung Garuda di sini. Nah, kepala banteng. Nah, kepala banteng yang ini ya, nih. Kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat ya. Nah, sila keempat tadi bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Jadi sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Sekarang kita lanjut pada ayo menyimak. Di sini ada pengamalan sila keempat Pancasila adalah musyawarah. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama. Musyawarah dapat dilakukan di rumah atau di sekolah. Seperti cara berikut. Simaklah baik-baik. Murid-murid bermusyawarah untuk menentukan tempat tujuan karya wisata. Windy adalah ketua kelas. Windy memimpin teman-teman bermusyawarah. Setiap murid memberikan usulan tempat wisata yang diinginkan. Setelah diadakan diskusi, akhirnya diputuskan karya wisata ke Taman Windy Indonesia Indah. Walaupun ketua kelas, Windy tidak boleh menentukan sendiri tempat tujuannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian nanti baca lagi ini biar lebih paham. Jadi musyawarah itu adalah cara untuk mengambil keputusan bersama ya, berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama. Tapi dalam musyawarah kita harus memberikan kesempatan kepada setiap anggota yang ikut bermusyawarah tersebut untuk memberikan usulannya. Nanti setelah usulan-usulan itu ditampung, kita cari mana yang merupakan solusi terbaik dari semua usulan anggota yang ikut bermusyawarah. Nah, ketika sudah ditemukan solusi yang terbaik, nah itu adalah hasil dari musyawarahnya. Nah, semua orang juga harus menghormati pendapat dari orang lain ya. Tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri.
Nah, di sini ada gambarnya ya, gambar murid-murid sedang melakukan kegiatan sesuai dengan sila keempat, yaitu bermusyawarah. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Nah, nanti kalian beri tanda centang untuk pengamalan sila keempat dan beri tanda silang yang bukan pengamalan sila keempat ya. Nanti kalian beri tanda centang di sini dan silangnya ya. Kalian tentukan yang mana yang merupakan pengamalan sila keempat dan mana yang bukan. Selanjutnya pada bagian bagaimana sikapmu. Jelaskan jawabanmu terhadap permasalahan berikut. Nah, permasalahan yang pertama. Di sini ada Ino tidak terpilih menjadi ketua kelas. Ino berjanji akan selalu membantu ketua kelas terpilih. Nah, apakah sikap Ino sesuai dengan sila keempat Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Nah, nanti kalian tentukan sikap kalian. Menurut kalian ini sikap si Ino ini sudah sesuai dengan sila keempat atau belum? Kalau sesuai, kenapa? Kalian jawab di sini ya. Untuk yang masalah yang kedua di sini ada Aldi marah karena teman-temannya tidak memilih keinginannya. Jadi si Aldi marah karena teman-temannya tidak memilih apa yang ia usulkan. Nah, apakah sikap Aldi ini sesuai dengan sila keempat Pancasila? Nah, kalau sesuai, kalian jelaskan kenapa. Kalau tidak sesuai, kalian juga jelaskan kenapa ya. Sekarang kita lanjut, ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca bacaan berikut. Taman Mini Indonesia Indah. Pagi ini murid-murid senang. Mereka bernyanyi di atas bus. Mereka akan mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Tidak terasa bus setelah sampai di Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah disingkat TMII. Nah, TMII adalah sebuah kompleks di Jakarta Timur yang berisi miniatur dari rumah adat serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi di Taman Mini itu ada setiap rumah adat dari seluruh wilayah Indonesia ya. Dengan didampingi guru, murid-murid mengunjungi berbagai anjungan di tempat itu. Saat ini murid-murid sedang mengunjungi Anjungan Sumatera Utara. Anjungan Sumatera Utara berupa bangunan rumah adat Sumatera Utara. Bangunan tersebut berfungsi sebagai museum. Nah, di sini kita perhatikan gambarnya. Nah, gambarnya di sini murid-murid telah tiba di Taman Mini ya. Nah, jadi di Taman Mini itu terdapat semua rumah adat ya. Semua rumah adat yang ada di Indonesia. Ada adat Jawa, ada adat Sumatera, ada semua rumah adat. Tapi dalam bentuk yang miniatur ya, tidak seperti yang asli. Bentuknya seperti yang asli, hanya ukurannya yang berbeda. Nah, di sini kan ada beberapa pertanyaan ya. Nanti kalian jawab pertanyaan ini berdasarkan teks yang telah tadi Ibu baca. Kalian jawab pertanyaan ini semua ya. Jadi kalian juga baca lagi ini supaya kalian dapat menjawab pertanyaan di bawahnya ya. Kita lanjut pada ayo membaca. Karya wisata ke Taman Mini Indonesia Indah berakhir. Ino dan teman-teman kembali ke sekolah. Ino terkesan dengan kunjungan ke TMI. Ino pun membuat puisi. Di dalam bus, Ino membacakan puisi yang dibuat teman-teman. Teman-teman asik mendengarkan Ino membaca puisi. Ino membaca puisi dengan intonasi suara, mimik wajah, serta gerakan tubuh yang sesuai. Nah, jadi harus diingat kembali ya, ketika kita membaca puisi, intonasi suara kita harus jelas. Ketika ada titik koma, kita harus kalau ada koma kita harus berhenti sejenak. Kalau ada titik kita berhenti agak lama. Nah, mimik wajahnya juga harus sesuai dengan isi puisinya ya, supaya makna dari puisinya itu kita dapat tersampaikan dengan baik kepada penonton. Gerakan tubuhnya juga harus disesuaikan dengan isi dari puisinya ya. Seperti itu.
Nah, sekarang Ibu bacakan puisi ini. Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah, tempat aku belajar. Seluruh Indonesia ku jelajahi. Aku mengenal Indonesia di Taman Mini, di TMI. Beragam seni dan budaya aku nikmati. Semua lengkap tersaji. Taman Mini Indonesia Indah, berkunjung sehari tiada cukup. Aku akan ajak ayah dan ibu, akan kujelajahi kembali hingga aku puas. Nah, seperti itu. Kita lanjut pada ayo mencari tahu. Nah, di sini ada beberapa kata ya. Nanti kalian cari tahu arti dari kata-kata ini. Kata di samping artinya apa? Kata mengunjungi artinya apa? Kata berfungsi artinya apa? Dan sebagainya ya. Nah, ayo lakukan. Di sini ada gambar ya. Di sini kan ada gambar permainan tradisional lompat batu. Nah, saat mengunjungi Anjungan Sumatera Utara, Ino dan teman-temannya melihat permainan lompat batu ya. Permainan ini merupakan tradisi dari Kepulauan Nias di Sumatera Utara. Nah, nanti kalian buat pertanyaan mengenai gambar ini, gambar permainan lompat batu ini. Lalu kalian juga buat jawabannya ya. Kalian buat saja di sini nih. Sedikit saja pertanyaan singkat saja ya. Untuk yang ayo berolahraga kita lewati ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi tugas-tugas yang ibu berikan kalian kerjakan ya di rumah. Kalian harus tetap semangat belajarnya ya, meskipun kita belajarnya masih di rumah saja. Namun tidak mengurangi rasa semangat kita ya. Harusnya tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar ya. Dan jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan, harus makan makanan yang bergizi, jangan lupa banyakin minum air putih ya. Nah, nanti kalau kalian ada yang masih belum paham, kalian bisa tanyakan ke ibu ya. Nah, ibu tutup ya. Sekian pembelajaran hari ini, nanti kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.